Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau saat pagi ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur oleh karena kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, boleh menghirup udara yang segar. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati ibadah dari awal sampai akhir. Jemaat yang sudah hadir, biarlah Tuhan memberkati hati yang sukacita dalam memuji Tuhan. Dan yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin langkah mereka supaya sampai di gereja ini dengan selamat. Dan yang sakit Tuhan tengok, Tuhan jamah, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami saat pagi ini dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera, damai senantiasa ada dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Jikalau pada saat pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah di hari yang ketiga, minggu yang ketiga pada saat ini, yang mana kita sudah melewati 2,5 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi ini semua pada saat ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana kami mengambil di dalam Kolose yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya cuma mengambil satu ayat saja, supaya Bapak Ibu betul-betul mengerti di dalam isi ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13. Bapak Ibu sudah mendapatkan? Ya. Kalau sudah mendapatkan, kita akan bersama-sama membaca ayat ini supaya Bapak Ibu untuk dapat memahami, mengerti dari isi dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan memulai bersama-sama dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi membaca ayat ini betul-betul agar kita mengerti isi ayat ini ya Bapak Ibu. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman saat sekarang ini Bapak Ibu pasti melihat tidak mudah untuk menemukan orang yang sabar. Saya harap, saya percaya, saya yakin bahwa pada saat pagi hari ini yang ada di ruangan ini semuanya adalah orang-orang yang sabar. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Saya percaya itu. Tetapi kalau kita melihat kondisi yang saat sekarang ini Bapak Ibu, kita itu tidak akan mudah menemukan orang yang sabar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau kita melihat kondisi yang pada saat sekarang ini dengan adanya COVID-19, virus corona ini, orang mungkin disuruh untuk bersabar. Istilahnya apa bersabar? Sabar menunggu sampai virus ini hilang atau lenyap dari muka bumi ini. Sampai kapan kita menunggu?
harus kita sabar. Tetapi tidak mudah setiap orang itu akan bersabar. Banyak orang yang cenderung untuk cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Atau mungkin karena segala sesuatu dia tidak sabar, mendingan aku garap rapopo, seperti itu. Ya. Atau mungkin ketika dalam saat kita memiliki masalah atau pergumulan sekalipun, kita seringkali mendengar nasihat yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, yang sabar ya. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, atau mungkin saat kita menghadapi sakit penyakit yang mungkin tidak kunjung istilahnya pulih atau sehat, kita dinasihati ya sabar, yang sabar. Seperti itu. Lalu kita pun akan menimpali seperti ini. Pasti kesabaran itu akan ada batasnya. Betul enggak Bapak Ibu? Orang yang sabar atau istilahnya sabar itu ada batasnya. Saat kala sabar, tetapi ada batasnya untuk bersabar. Lah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya apa toh itu kesabaran itu? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Coba Bapak Ibu bayangkan atau mungkin Bapak Ibu renungkan. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Ya, kalau orang memiliki ketenangan hati, berarti dia adalah orang yang sabar. Ya, istilahnya lawan kata dari kesabaran itu Bapak Ibu apa? Lawan katanya kesabaran apa Bapak Ibu? Kemarahan. Ya. Kalau istilahnya bahasa Indonesia antonim ya, lawan kata. Nah, sinonim persamaan kata lah. Antonimnya kesabaran lawannya adalah kemarahan. Kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ya, kesabaran adalah kemampuan untuk bisa menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Yang mungkin pada saat sekarang ini kita itu menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang mana banyak orang-orang di PHK, banyak orang-orang yang diberhentikan, banyak orang-orang yang bekerja di oglang, satu hari masuk, satu hari enggak, atau mungkin banyak orang yang mungkin jam kerjanya dikurangi, seumpama biasa 6 hari full jadi 4 hari atau 5 hari. Seperti itu. Nah, saat kita menghadapi persoalan atau kesulitan-kesulitan itu, bagaimanakah kita bisa atau mampu untuk menahan diri dalam situasi keadaan seperti itu? Ada sifat ketenangan batin kita. Istilahnya ada ketabahan di dalam kehidupan kita. Tidak gerusah-gerusuk, tidak kemerungsung, atau mungkin tidak tergesa-gesa, atau mungkin tidak terburu nafsu. Nah, ketika orang marah, menyakiti atau mungkin berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang, kita ingin segera mendamprat atau mungkin membalas orang itu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kesabaran itu tadi. Nah, sekarang yang menjadikan pertanyaan bagi kita ini loh Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika seperti itu? Ketika kita disakiti, ketika kita ini berbuat dijahati terhadap orang lain, terus kita ini membalas atau mungkin memarah-marahi kembali atau mungkin mendamprat kembali. Nah, kita ini ditunjukkan atau bisa dibedakan dunia dengan dunia ini. Nah, sebagai orang yang Kristen, orang yang percaya, orang yang memiliki bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat kita ini di dalam kehidupan kita ini dituntut untuk bisa memiliki kesabaran dan saling bersabar satu dengan yang lainnya. Sebab apa? Kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih.
tertulis seperti ini di dalam 1 Korintus yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu adalah kasih. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran harus ada di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita mampu untuk bisa menahan diri di dalam kehidupan kita ini saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit pada saat sekarang ini. Saya mau istilahnya bercerita sebentar Bapak Ibu. Ada tipe atau orang itu macam-macam ya, tidak sama. Ada orang yang sabar, istilahnya sabar pol-polan tenan, istilahnya mbok diapake pun dengan sabar menghadapi seperti itu. Tetapi ada juga orang yang mungkin sabarnya setengah-setengah, ya wis tak tahan, tak kuat-kuat, tak sabar-sabar. Tetapi lama-kelamaan dia tidak kuat sabarnya itu, yang akhirnya dia membalas dengan sesuatu. Ada lagi orang yang ketika disakiti atau mungkin dijahati, dia langsung membalas dengan kejahatan itu. Seperti itu. Ada satu orang yang betul-betul orangnya ini dikatakan bahwa itu sabar betul, atau memang dia memiliki karakter seperti itu, atau mungkin dia memiliki tipe yang seperti itu Bapak Ibu. Ketika dia itu diapa-apakan, istilahnya disuruh kemanapun, dia katakan ya, manut wae. Istilahnya disakiti pun dia tidak marah sama sekali Bapak Ibu. Dan mungkin kalau orang katakan wong kok istilahnya lemah lembut, atau istilahnya wong kok apik men seperti itu, katakan seperti itu. Lah nek seumpama dia nanti punya istri, dia istilahnya disuruh istrinya untuk menolong, membantu, yang kosek to, alon, lembut gitu ya. Karena pembawaannya itu sabar, lah seperti itu. Apakah yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Ketika saya menyuruh orang ini untuk mengambil sesuatu di tempat lain, ketika itu dia tidak tahu alamatnya Bapak Ibu, tidak tahu alamatnya, yang akhirnya saya mengeserkan lokasinya kepada dia ketika dia sudah dalam perjalanan untuk mengambil sesuatu itu tadi ya. Ketika saya mengirim Sherlock itu, saya tidak sadar Bapak Ibu, ini loh alamatnya gitu ya. Terus yang dijawab, alamat apa? Ternyata saya masuknya itu salah, masuk ke tempat WA orang lain ya Bapak Ibu. Baru saya sadar, keliru toh, saya masuk ya, namanya sama ya Bapak Ibu. Saya masuk ke tempatnya Pak Adi Apotek ini Bapak Ibu. Ketika saya nge-share ke lokasi, terus saya bilang ini loh alamatnya. Dia katakan, alamat apa ya Bu ini? Saya sadar, oh maaf ya, ini ternyata salah masuk gitu. Namanya aja yang sama gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya Adi juga banyak Mbak gitu ya. Nah, ternyata mungkin kalau orang menerima seperti ini orang kurang gawe seperti itu ya. Tetapi karena kita betul-betul tidak menyadari, istilahnya tidak disengaja seperti itu, ada suatu kesabaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu sebagai orang yang percaya tentunya memancarkan buah-buah roh itu, yang termasuk di dalam buah roh itu adalah kesabaran. Dalam Galatia yang kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, di situ terdapat adanya buah roh yaitu kesabaran. Salah satunya buah roh yang terdapat dalam Galatia yang kelima itu tadi. Nah, jika kita mengakui diri kita sebagai orang yang Kristen, atau istilahnya kita ini adalah sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak punya kesabaran, maka kita ini perlu bertobat Bapak Ibu.
Nah, kenapa saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tidak bisa memiliki kesabaran yang terdapat di dalam buah-buah roh itu? Padahal kita harus memiliki kasih, karena sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu identik dengan kasih. Yang berarti di dalam kehidupan kita ini harus adanya kasih itu. Kasih adalah murah hati. Kasih itu adalah sabar. Kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kesabaran, seseorang itu akan dapat melihat hal-hal yang positif. Di tengah kesukaran sekalipun. Nah, orang yang sabar itu selalu memiliki pikiran yang positif. Nah, orang yang memiliki pemikiran yang positif itu berarti dia itu tidak pernah menyangka-nyangka, mengira-mengira hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain. Karena dia memiliki pikiran yang positif itu tadi. Nah, maka dari itu, kalau orang betul-betul menyadari diri kita ini sebagai orang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, tetaplah menjadi orang yang sabar. Maka kita ini akan dapat memiliki pikiran yang positif di tengah-tengah kesukaran sekalipun yang pada saat sekarang ini mungkin kita alami bersama-sama. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan? Dan akhirnya mereka pun tidak bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, padahal kesabaran itu adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ini dikatakan di dalam Amsal yang ke-15 ayat yang ke-18 bahwa kesabaran itu adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Nah, pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara, di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran manusia dapat berbeda-beda satu dengan yang satunya. Betul, Bapak, Ibu? Pada saat situasi kondisi saat sekarang ini, Bapak, Ibu, mungkin kita disuruh untuk bersabar. Bersabar apa? Ketika kita menjalankan aktivitas kehidupan kita pada saat sekarang ini, pemerintah menganjurkan, menghimbau kepada seluruh rakyatnya untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada agar supaya penularan COVID ini tidak akan semakin merajalela dengan mengikuti protokol yang ada. Kalau mungkin pada saat sekarang ini saya melihat agak lucu ya, di jalan pakai masker semua, di toko pakai masker semua, di tempat kerjaan pakai masker semua, di sini pun semua pakai masker. Lah, aku ora betah nganggo masker, ora iso omongan, bengep. Ada yang pingsan dong. Kenapa? Ketika kita mengini ababnya sendiri, maaf ya Bapak Ibu, baunya sendiri kan dihisap ya. Jadi mungkin karena tidak kuat bisa pingsan loh Bapak Ibu, tidak kuat seperti itulah. Kita memasuki new normal pada saat sekarang ini Bapak Ibu, betul-betul harus sabar. Ya tidak apa-apa. Seperti itu kita lakukan seperti anjuran pemerintah itu. Kita pakai masker ya harus pakai masker. Istilahnya cuci tangan ya harus cuci tangan. Jaga jarak ya jaga jarak. Istilahnya kalau kita masuk ke toko atau ke gereja atau kemanapun kalau kita disuruh ya mau. Supaya menjaga
satu dengan yang satunya lah. Itu harus penuh dengan kesabaran. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak sabar, ngopo nganggo masker wis ora gelem lah. Seperti itu. Ngopo ndak cuci tangan lah. Jaga jarak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita tidak sabar. Tetapi pada saat sekarang ini, ketika saya melihat betul-betul kondisi yang pada saat ini tidak bisa diremehkan Bapak Ibu. Memang harus betul-betul dijaga diri kita masing-masing. Kalau memang pemerintah menganjurkan seperti ini, ya mari kita lakukan sesuai dengan protokol yang ada. Supaya apa? Tidak akan menular kemana-mana. Nah, dari diri kita sendiri, kalau diri kita sendiri tidak mau, akan bisa melibatkan banyak orang. Kalau kita menjaga diri kita sendiri, mari kita bersama-sama untuk mendukung supaya penularan COVID ini tidak akan semakin merajalela. Semoga corona ini cepat hilang atau lenyap dari muka bumi ini ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kayaknya wah bosen lah aku nih ngomah terus gitu, seperti itu. Sekarang Bapak Wali Kota memberikan keputusan masuk sekolah bulan apa Bapak Ibu? Desember. Bayangkan Bapak Ibu, anak tidak sekolah dalam 1 tahun, bisa dibayangkan semakin bodoh atau semakin pinter. Di rumah hanya main-main saja. Dengan santai, mungkin bangun ya juga seenaknya, tidak ada rasa tanggung jawab seperti itu. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, kalau dalam 1 tahun seperti itu bagaimana? Tapi kita harus betul-betul sabar Bapak Ibu. Sebagai orang tua pun harus sabar menghadapi seperti itu. Istilahnya harus betul sabar, dawa ususe. Nah, karena memang seperti ini tidak boleh diremehkan Bapak Ibu. Mari kita bekerja sama ya, supaya memang virus ini tidak bisa diremehkan, betul-betul kita bisa menjaga diri kita masing-masing agar tetap sehat dan kita senantiasa boleh menyembah memuliakan Tuhan. Ini selalu kerinduan kita Bapak Ibu bersama-sama. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Raja Salomo di dalam Amsal mengatakan seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu dikatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Nah, kesabaran diperlukan bukan hanya dalam relasi antar sesama, termasuk antar saudara seiman. Kesabaran itu juga diperlukan dalam bidang kerohanian, dalam hal iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ini kita diuji Bapak Ibu. Ketika virus corona ini masuk ke Indonesia dan akhirnya pemerintah mengeluarkan supaya beribadah di rumah. Ya, supaya kita bekerja di rumah. Nah, segala sesuatu dilakukan di rumah. Kita memiliki iman percaya, walaupun kita di rumah pun, sekalipun kita yakin percaya Tuhan akan pasti melindungi dan memberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit itu kepada diri kita saat kita pun beribadah di rumah. Nah, kita bersyukur jika pada saat pagi hari ini Bapak Ibu masih istilahnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Ada gereja yang belum berani untuk melakukan seperti ini. Tetapi kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita menjaga diri kita masing-masing agar ini bisa berjalan dengan baik. Ikuti protokol-protokol yang sudah diberikan, yang dianjurkan supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penderitaan mengikut Tuhan. Sama seorang petani yang sabar menantikan tuaian dan benih yang tidak ditaburnya, yang telah ditaburnya. Ya, Bapak Ibu, seorang petani itu memiliki kesabaran. Kalau menanam padi itu, kalau kita menuai itu dalam jangka waktu berapa bulan Bapak Ibu? 3 bulan, 4 bulan kita bisa menuai. Bisa dipercepat? Ya enggak bisa, harus sabar gitu ya. Memang waktunya seperti itu. Nah, waktu ini Bapak Ibu, kita memang harus betul-betul sabar untuk menghadapi situasi keadaan yang saat sekarang ini. Betul-betul kita diuji. Betul-betul kita ini mampu enggak? Iman kita ini diuji betul-betul. Bisa enggak gitu ya.
Rasul Paulus menasihatkan pada Timotius untuk memberitakan Injil dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Demikian juga penulis surat Ibrani meminta agar umat Tuhan itu sama seperti saat kala menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh kesabaran. Kita tidak tahu Tuhan akan datang kembali itu kapan. Tetapi kita harus bersiap-siap sebagai seorang pencuri yang masuk untuk mencuri. Seperti itu, Tuhan juga tidak tahu datangnya itu kapan untuk yang kedua kalinya. Tetapi kita harus sabar menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Seorang Abraham ini adalah orang yang sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di dalam usia yang sudah tua. Kalau mungkin pada saat sekarang ini dalam usia yang sudah tua tidak akan mungkin memiliki anak, tidak akan bisa memiliki anak. Tetapi ketika itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan kuberikan seorang anak. Nah, Abraham memiliki iman yang teguh itu, yang percaya yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan anak itu. Dengan apa? Sabar menunggu Tuhan akan memberikan sampai kapan. Nah demikian juga kita pada saat sekarang ini Bapak Ibu, atau mungkin kita sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, kok belum dijawab ya Tuhan? Nah itu loh, harus dengan sabar. Kok jodohku urung teko ya Tuhan? Pekerjaanku mana Tuhan? Engkau akan berjanji memberikan anak seperti apa Tuhan? Nah, itu kita diberi agar kita ini bersabar. Kesabaran harus ada di dalam kehidupan kita saat kala kita menantikan janji Tuhan itu. Kesabaran diperlukan dengan segala hal. Jadi harus dalam kondisi keadaan apapun juga, entah itu kita dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam cobaan, dalam rintangan dan sebagainya, kita harus sabar. Menunggu sampai kapan? Tidak tahu, tetapi harus sabar itu tadi. Lah memang manusia itu orangnya yang lemah, tidak sabar. Wong kon nunggu sedelok wae ra kuat. Wah, ra sabar aku tinggal lunga. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Ralph Marston, seorang pengarang Amerika mengatakan seperti ini. Kunci kesabaran adalah penerimaan dan iman. Kunci kesabaran adalah penerimaan dan iman. Terimalah keadaan yang sedang dihadapi dan lihatlah secara realistis dunia yang ada saat sekarang ini, yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita ini. Kita harus mau menghadapi seperti ini, dunia ini baru seperti ini. Ya harus kita sabar menghadapi dengan baik. Percayalah kepada diri Anda sendiri dan kepada arah yang telah Anda pilih. Kesabaran adalah menghadapi masalah dan pergumulan hidup akan membuat Anda itu lebih mudah untuk mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Keputusan yang kelak diambil pun adalah keputusan yang terbaik bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang anak Tuhan, kesabaran merupakan salah satu aspek buah roh itu tadi yang harus dihasilkan di dalam diri kita ini. Lewat berbagai masalah-masalah, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita ini harus kita sabar, dibentuk, dan dengan pertolongan Tuhan kita ini akan pasti dapat menghadapi semua masalah itu. Ingat pesan Raja Salomo, jadilah seperti orang pahlawan yang dapat merebut kota.
Sekali lagi, ingat pesan Raja Salomo, jadilah seperti seorang pahlawan yang dapat merebut kota. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk hidup supaya dipenuhi dengan kesabaran yang dari Roh Kudus. Karena kami menyadari Tuhan mengandalkan kemampuan kami tidak mampu untuk memiliki hidup yang sabar. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa melakukan buah-buah Roh itu. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus, kami yakin dengan kuasa-Mu kami akan memiliki kesabaran. Dan berkati segenap jemaat-Mu yang sudah dengan kesungguhan hati mereka menyembah Engkau. Curahkan berkat-berkat-Mu sesuai janji-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu setiap orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan akan memberkati dan anak cucunya juga akan Tuhan berkati. Berkati pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi wabah virus Corona 19 ini. Kiranya Tuhan memberkati hikmat marifat surgawi dan lingkupi segenap umat pilihan-Mu yang telah Kau meteraikan dengan darah Kristus. Biarlah dengan kuasa darah-Mu yang penuh kuasa itu melingkupi kami untuk hidup di tengah-tengah masa new normal ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan jemaat marilah kita pulang serta arahkan hati pikiran-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Damai sejahtera Roh Kudus dan penyertaannya akan memimpin kita sekalian sampai Maranatha. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.